Roy Kiyoshi berstatus tersangka. Setelah menetapkan sebagai tersangka, kali ini Polres Jakarta Selatan resmi menahan presenter Roy Kiyoshi 33 tahun di penjara. Polres Metro Jakarta Selatan resmi menahan Roy Kiyoshi karena ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemilikan psikotropika. Saat ini Roy sudah resmi kita tahan, kata Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Vivik Cangkung ketika dihubungi. Vivik menambahkan kalau Roy Kiyoshi sudah menandatangani peresmian penahanan untuk kemudian akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada penyidik. Ada yang harus Jarod tambahkan dalam pemeriksaan itu, ucapnya. Bicara penetapan status tersangka, penyidik melakukannya setelah mendapatkan minimal 2 alat bukti dari penangkapan Roy Kiyoshi. Barang bukti berupa psikotropikanya dan ada hasil urin dari positif benzo. Itu yang dijadikan alat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Lebih lanjut, Vivik Cangkung belum mau menegaskan soal Roy Kiyoshi akan ditahan atau tidak. Hanya saja saat ini masih berada di Polres Jakarta Selatan guna dimintai keterangan. Saat ini penyidik masih dalam pendalaman kasusnya. Ke depan kami akan informasikan lagi, ujar Vivik Cangkung. Diberitakan sebelumnya, Roy Kiyoshi ditangkap aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan karena kasus dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan psikotropika. Roy Kiyoshi ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Cengkareng Indah, Jakarta Barat. Dalam penangkapannya, polisi menyita 21 butir psikotropika dari kediaman Roy Kiyoshi. Paranormal Roy Kiyoshi ditangkap jajaran Polresta Jakarta Selatan atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Sosok Roy Kiyoshi sejak lama memang menjadi perhatian publik. Roy yang kondang lewat tayangan berjudul Karma di salah satu stasiun TV dikenal sebagai public figure yang nyentrik. Ia juga kerap berselisih dengan public figure yang lain lantaran ramalannya yang berujung kontroversi. Roy bahkan kerap menghadapi bulian atas kiprahnya di dunia hiburan tanah air. Dalam sebuah kesempatan kepada media, Roy mengaku sedih ketika mendapat bulian dari warganet. Bahkan, bulian itu membuatnya tidak tenang dalam bekerja. Selain itu, kuasa hukum Roy Kiyoshi, Hendy Indraguna, juga buka suara terkait penangkapan kliennya atas dugaan kasus penyalahgunaan psikotropika. Hendy percaya bahwa Roy Kiyoshi tidak pernah menggunakan narkoba. Namun, saat penangkapan, polisi menemukan obat tidur yang diduga milik Roy. Pihak kuasa hukum menyebut ada kejanggalan di balik tertangkapnya Roy Kiyoshi pada Kamis lalu. Patut diduga, ini ada seseorang yang sakit hati dengan Roy yang mau menghancurkan hidup Roy. Nah, ini orang-orang memberikan informasi pada kepolisian, ujar Hendy. Meski belum diketahui secara pasti, Hendy sangat menyayangkan sikap seseorang yang telah menjebak pria yang juga dikenal sebagai paranormal tersebut. Lebih lanjut, Hendy menjelaskan alasan Roy Kiyoshi mengkonsumsi obat tidur. Roy dikabarkan mengalami stres akibat himbauan pemerintah untuk menjalankan work from home. Karena ada pandemi yang dianjurkan pemerintah bahwa kita semua harus work from home. Nah, Roy cukup stres dengan adanya di rumah terus, lanjut Henry. Menurut Henry, pihak keluarga saat ini tengah berdiskusi terkait penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Roy Kiyoshi. Keluarga mengklaim dan yakin bahwa Roy Kiyoshi tidak pernah mengkonsumsi narkoba. Keluarga mengklarifikasi bahwa Roy tidak memakai narkoba, kata Henry.